Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, masih di jilid 4C, dan kita hari ini akan membahas soal latihan sub tema 1 di tema 7 ya. Tema 7 itu tentang indahnya keragaman negeriku. Oke, tentunya sebelum kita belajar bersama, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Langsung saja kita menuju ke latihan soal ya, subtema 1 di tema 7 ya. Kita mulai dari muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1, arti dari kata-kata sukar arti dari kata-kata sukar dapat kita cari dalam, kata-kata sukar itu biasanya kita mencarinya di mana? Di KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun sekarang udah banyak sekali kita cari di Google, tapi tetap referensinya itu dari KBBI ya, adik-adik sekalian. Kemudian nomor 2, saat mencari arti kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan. Karena apa? Jadi alasannya apa kok yang digunakan adalah kata dasar? Oke, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Mengapa menggunakan kata dasar? Nah, ini jawabannya ya. Karena kata dasar merupakan kata yang mengandung arti dan belum memperoleh imbuhan, entah itu awalan, akhiran, ataupun sisipan ya. Selain itu, susunan kata dalam kamus itu berdasarkan urutan kata dasar ya. Jadi kata dasarnya apa, baru nanti ada turunannya ya, dikasih tambahan awalan, akhiran atau apa. Tapi tetap ya, yang disusun pertama kali itu adalah berdasarkan kata dasar. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ide pokok dalam suatu teks merupakan, ide pokok itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Itulah yang dimaksud dengan ide pokok ya. Nomor 4, apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi utama dari teks ya. Jadi adik sekalian, kalau terlalu cepat mendiktenya ya, kemarin ada yang komentar terlalu cepat mendiktenya, bisa di pause terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 5. Tuliskan langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada KBBI ya. Nomor 5. Maaf, untuk yang nomor 4 belum ya tadi ya. Nomor 4 itu, apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran? Tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran. Nomor 4 jawabannya adalah untuk mendapatkan informasi utama dari teks ya. Jawabannya adalah untuk mendapatkan informasi utama dari teks. Kemudian nomor 5 ya, nomor 5 tadi adalah tuliskan langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini langkah-langkahnya ini saya tuliskan ya secara detail. Yang pertama, tentulah siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau kita pakai kamus ya, walaupun kita nyarinya dari Google ya sekarang ini ya, tapi ada juga aplikasi KBBI ya, atau mungkin pakai kamusnya dalam bentuk buku juga bisa. Kemudian yang kedua, tentukan kata dasar yang dicari maknanya. Jadi kita tadi mau mencari kata kerukunan ya, makna kerukunan, maka kata dasar kerukunan itu adalah rukun ya, mendapat imbuhan ke an ya. Jadi kata dasarnya adalah rukun. Kemudian carilah pada kolom huruf R di dalam kamus ya, itu kan biasanya urut dari A sampai dengan Z. Ini kita carinya di kolom huruf R. Kemudian selanjutnya cari kata kerukunan pada bentuk turunan dari kata rukun ya. Jadi biasanya yang ketemu R itu adalah rukun, kemudian di sebelahnya ada kerukunan atau
rukun apa misalnya ya. Jadi ada turunan-turunannya ya. Bukan hanya kata rukun saja. Rukun artinya apa? Kemudian kerukunan artinya apa? Biasanya seperti itu. Kemudian yang D, akhirnya kamu mengetahui arti kata kerukunan tersebut ya. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPA ya, KD 3.3. Benda diam akan bergerak jika diberikan, jawabannya adalah gaya. Jadi kalau kita berikan gaya, maka benda diam akan bergerak. Nomor 2, berikut aktivitas yang menunjukkan gaya merupakan tarikan adalah, yang merupakan tarikan, menendang bola berarti mendorong ya. Fitri menekan tombol, jelas mendorong. Kemudian yang C, ayah mengangkat kardus berisi televisi lah, dari bawah atau dari berarti kita menarik, jawabannya yang C. Nomor 3, gaya yang diberikan Made ketika memindahkan buku yang ada di rak ke dalam tas adalah, jawabannya gaya otot ya. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada 4 buah gambar A, B, C, dan D ya. Yang A ini sedang memencet tombol. Kemudian gambar B ini ada yang mendorong jerami ya. Kemudian yang C ini ada tarik tambang, dan yang D ini adalah menarik busur panah ya. Ini ada memanah. Manakah aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan? Jelaskan ya. Oke, untuk yang nomor 4. Nomor 4, muatan pelajaran IPA ya adik-adik semua ya. Oke, di sini yang merupakan tarikan adalah itu C dan D, yaitu tarik tambang dan menarik busur. Itu tarian ya, karena sama-sama menarik kalau kita lihat ya. Jadi yang namanya ditarik itu berarti mendekati ya, mendekati objek ya. Berarti misalnya kita menarik berarti mendekati kita ya, itu menarik. Kemudian kalau dorongan, yang gaya dorongan itu yang A dan B, yaitu menekan tombol dan mendorong jerami ya. Itu menjauhi diri kita ya kalau mendorong. Kalau menarik semakin dekat dengan diri kita. Itu ya adik-adik semua untuk yang nomor 4. Ini yang nomor 5. Kemudian pertanyaan nomor 5 apa? Tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan rumahmu ya. Yang menggunakan gaya otot itu sebenarnya kita menyapu ya, mengepel ya. Ini sini sudah saya tuliskan. Yang pertama, mengangkat ember berisi air itu ya. Kita angkat menggunakan tangan berarti gaya otot. Memindahkan buku ke rak buku, maaf ini harusnya ada spasinya ya, bukan kerak tapi ke rak ya, ke rak buku ya. Kemudian menarik tali tambang. Nah, menyapu ya, mengepel lantai itu juga menggunakan gaya otot ya. Itu untuk nomor 5 muatan IPA berarti sudah. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran SPDB KD 3.2. Perhatikan not balok berikut ya. Notasi angka dari not balok tersebut adalah, ini kita lihat ya. Jadi do itu di garis bantu. Ini adalah do. Kemudian atasnya sini adalah re, sini adalah mi ya. Berarti atasnya lagi fa. Ini berarti fa. Ini sol, ini fa ya. Ini mi. Kemudian ini do ya. Ini fa ya, ini mi ya. Coba kita lihat yang sesuai yang mana. Di sini adalah soalnya masih pilihan ganda ya. Nah, yang sesuai ternyata jawabannya adalah yang C, yaitu fa sol fa mi do fa mi. Nomor 2, lagu daerah berikut yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang dari Jawa Tengah adalah Suwe Ora Jamu ya lagunya. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Nah, di depan ada kayaknya ya. Itu jawabannya yang C. Kalau Apuse itu dari Papua ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dengan tempo. Nah, temponya apa ini ya? Di depan juga sudah ada ya, Satu Nusa. Itu dinyanyikan dengan tempo andante maestoso ya, andante maestoso ya. Maestoso itu artinya khidmat ya, andante maestoso. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tuliskan kata dalam lagu Suwe Ora Jamu yang memiliki nada rendah dan nada tinggi ya. Kira-kira katanya apa yang nada rendah dan yang nada tinggi? Oke, yang nada rendah di sini adalah Suwe Ora Jamu ya. Suwe Ora Jamu lah, itu rendah.
kemudian nada tingginya ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Lah ini ya, ini tinggi. Ini suwe ora jamu, yang tingginya ketemu pisan gawe gelo. Lah itu ya, antara dah dan tinggi. Oke, kemudian nomor 5, tuliskan makna dari bait lagu suwe ora jamu tersebut. Lah maknanya apa ya, kita artikan ya. Artinya apa atau itu? Suwe ora jamu, jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu artinya adalah lama tidak minum jamu. Jamu godhong telo, jamu daun ketela. Suwe ora ketemu, lama tidak bertemu, ketemu pisan gawe gelo, bertemu sekali adalah membuat kecewa. Jadi maknanya ini sudah lama tidak ketemu, tetapi sekalinya ketemu malah membuat kecewa, yaitu ya. Jadi artinya ini ya, yang di dalam kurung ini ya, kita kan artinya. Oke, itu untuk muatan pelajaran SPDP. Selanjutnya kita ke muatan IPS. Nomor 1, bahasa Sunda berasal dari pulau ya. Jawabannya Jawa ya. Di Jawa itu ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa ya. Biasanya di Jawa Barat ini untuk bahasa Sunda. Kemudian nomor 2, suku yang berasal dari Pulau Sumatera adalah suku Jawabannya Batak ya. Batak ini dari Medan, Sumatera Utara. Lanjut ke soal nomor 3, keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh, nah keragaman di Indonesia itu dipengaruhi apa keragaman suku bangsa? Nah jawabannya ya, dipengaruhi oleh letak pulau atau bentang alam, kemudian tradisi, dan juga keturunan ya, itu untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4, apa yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya? Yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya adalah ya, jawabannya adalah jenis suku, kemudian tradisi, dan kondisi alam wilayahnya. Itu untuk nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, tuliskan 5 nama suku bangsa beserta bahasa daerahnya. Ini ada banyak sekali ya, diminta 5. Ini yang pertama adalah suku Jawa, bahasanya tentunya pakai bahasa Jawa ya. Matur nuwun ya, saking pundi lah itu. Kemudian ada suku Batak, itu bahasanya bahasa Batak. Suku Betawi ya, bahasanya pakai bahasa Betawi ya. Contohnya misalnya apa yang kemarin itu ya, sudah kita bahas juga ya, bahasa Betawi. Kemudian bahasa Sunda ya, suku Sunda itu bahasanya bahasa Sunda, kemarin juga udah ada yang kita bahas ya. Contoh-contohnya terima kasih apa kemarin itu ya. Kemudian suku Dayak ya, bahasanya bahasa Dayak ya. Itu untuk muatan pelajaran IPS. Sekarang kita ke muatan pelajaran terakhir, yaitu PPKN KD 3.4. Nomor 1, kondisi alam Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan pantai mempengaruhi keragaman. Jawabannya adalah pekerjaan ya. Tentunya masyarakat pantai dengan masyarakat pegunungan pekerjaannya berbeda ya. Kemudian nomor 2, bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia ya. Jawabannya bahasa Indonesia. Nomor 3, kitab suci agama Buddha. Kitab suci agama Buddha itu adalah Tripitaka ya. Di sini saya tuliskan ya, Tripitaka. Oke. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Tuliskan 2 cara melestarikan bahasa daerah. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Sebenarnya ada banyak. Ini saya tuliskan 2, ada 4 atau 5 kalau tidak salah. Ini saya tuliskan cukup 2 ya. Jadi semua. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Mungkin kalau mau ditambah lagi mau mempelajari bahasa daerah lain, itu juga termasuk ya. Sekarang ke soal terakhir nomor 5 ya. Soal terakhir nomor 5 ya, muatan PKN. Orang tuamu selalu menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, padahal kamu tidak mengerti dengan bahasa daerah tersebut. Bagaimana sebaiknya sikapmu? Nah, sikapmu sebaiknya bagaimana? Nah, ini ya. Tidak menolaknya, karena dengan kita menyimak secara tidak langsung akan memahami maksud dari percakapan tersebut ya. Apalagi setiap hari kita ketemu ya, tentunya lama-lama kita akan bisa sendiri sebenarnya ya. Kemudian sikap menghargai sangat diperlukan jika kita bertemu orang lain yang berasal dari daerah yang berbeda ya. Jadi kita harus tetap menghargai, apalagi orang tua kita ya. Jadi biasanya kalau sudah terbiasa itu bisa karena
terbiasa dan juga akan memperkaya diri kita sendiri ya dengan mempelajari bahasa-bahasa dari berbagai daerah ya. Itu untuk penjelasan muatan PPKN ya. Berarti untuk tema 7 subtema 1 sudah selesai kita bahas semua ya. Nanti kita akan melanjutkan ke tema 7 subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku ya, di video berikutnya ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan video sebelumnya bisa dicek di playlist ya, pembahasan Bupena kelas 4. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan mungkin yang masih ketinggalan lagi ya, bisa dicari-cari di playlistnya. Sekali lagi playlistnya, kata kuncinya cukup dituliskan misalnya pembahasan Bupena, tema berapa, halaman berapa ya, itu pasti nanti ada di sana semua ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.